Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Barisan oposisi dari kelompok Guyodesit 212 CS dilanda kebingungan terkait dengan siapa calon presiden yang akan diusung pada pemilu 2024 nanti. Mengapa demikian? Karena semakin kesini, semakin banyak orang-orang dari kelompok mereka yang berniat untuk maju menjadi calon presiden. Terakhir, kabarnya Egy Sujana juga dilulukan untuk bisa menjadi calon presiden. Walau alam, nggak tahu mau berangkat dari partai mana. Yang jelas harapan dari kelompok ini hanya satu partai yang mungkin mengusung kalau partainya mau, gitu, yaitu PKS. Dari partai yang lain kelihatannya sulit, susah. Salah satu partai yang memungkinkan untuk bergabung dengan mereka adalah Partai Demokrat, gitu. Tetapi Partai Demokrat kan kelihatannya tidak mungkin mencalonkan orang lain karena punya putra mahkota gitu ya, AHY gitu. Dan AHY sudah lama berkeliling berkampanye dalam tanda petik gitu ya. Dan kalaupun mau harus jadi wakil presiden, wakilnya AHY. Itulah politik ya. Tetapi sekali lagi semakin ke sini semakin banyak dari kelompok ini yang berminat menjadi calon presiden. Nah, terakhir nih apa yang terjadi dengan Egy Sujana. Jadi Egy Sujana ini nggak tahu nih ya, mungkin baper atau pernyataan agak dipinggirkan, mungkin kurang perhatian dari Anies sehingga kemudian mencak-mencak gitu ya, mengkritisi. Kalau dalam bahasa Jawa sudah kelas ngomeh lah itu ya, tentang apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan selama ini, sehingga kemudian teman-temannya mencalonkan dia, didoakan untuk menjadi pemimpin, menjadi calon presiden. Nah, sebelum Egy Sujana itu ya, sejak lama kan kita tahu dari kelompok ini banyak ini. Ada Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI juga dilulukan untuk menjadi calon presiden. Udah lama itu kan ya. Terus Rizal Ramli juga katanya berkehendak dipandang mampu untuk maju menjadi calon presiden. Yang ketiga tentu saja Anies Baswedan gitu ya. Yang akhir-akhir ini banyak berkeliling luar DKI Jakarta, yang ini mungkin yang membuat kelompok Egy Sujana CS cemburu gitu ya. Karena sibuk memperhatikan orang di luar DKI, mereka yang merasa dulu ngusung jadi gubernur kok nggak diperhatikan gitu ya. Jadi cemburu, akhirnya udah maju sendiri ya. Tapi kalau menurut saya sih itu hanya baper lah, cari perhatian gitu ya. Tidak serius kalau menurut saya. Ya kalaupun serius siapa yang mau mencalonkan? Terus selain Anies Baswedan ada lagi Nober Bamukmin, Dul Mukmin kepengen kan jadi cawapres. Bahkan dia mengatakan ingin rujuk dengan Prabowo, mau dijadikan calon wakil presidennya Prabowo. Ya terserah Gerindra mau nggak calonnya Anies, siapa Anies? Dul Mukmin nanti. Singkatannya apa tuh? Prabowo Dul Mukmin ya, Pradul. Ya kalau ingin koalisi dengan Prabowo, saya kira Prabowo mengevaluasi lah track record pengalaman Pilpres 2019 yang lalu bergandengan dengan mereka gagal. Kalau mau ngulangin lagi ya boleh-boleh saja kalau ingin mengulangi kegagalan. Siapa lagi? Ya itu, setidaknya kan itu. Belum dari kader PKS sendiri nih belum ada tanda-tanda. Kalau saya dari pimpinan partai PKS ya ngapain kalau punya kader sendiri ngajuin orang lain kan begitu. Ya, jadi dari kubu mereka ada Gatot Nurmantio, ada
Rizal Ramli, ada Anies Baswedan, ada Abdul Mukmin gitu ya, ingin menjadi calon presiden. Ya, tapi sekali lagi sistem politik kita hari ini undang-undangnya calon harus diusung oleh partai politik yang memenuhi syarat. Dari mereka harapannya hanya PKS. Yang lain saya kira tidak mungkin lah, logika politik hari ini ya nggak tahu sih ya. Politik kadang-kadang berubah, tapi setidaknya hari ini yang paling logis ya PKS. PKS sendiri saya kira tidak memenuhi syarat untuk mengajukan presiden, harus berkoalisi dengan partai yang lain. Yang mungkin untuk berkoalisi itu Demokrat. Tapi Demokrat sudah punya calon presiden sendiri, sehingga kalau mau ya harus jadi wakilnya. Jadi misalkan AHY Abdul Mukmin gitu, AHY Anies, AHY Egy Sujana itu, kalau Demokratnya mau. Oke, saya kira itu dinamika politik terbaru hari ini. Semakin dinamis, semakin menggelikan, semakin mengguyokkan, merguyokna cara wong Banyumas. Mudah-mudahan ini adalah tanda dari dinamikanya politik di tanah air, dinamika yang sehat, dan jangan ulangi menggunakan agama sebagai jualan politik. Nanti ada kualat. Agama, jangan gunakan agama untuk kepentingan politik sesaat. Nanti akan kualat dengan yang punya agama. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.